semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan kalau sebelumnya gue sempat bahas soal kenapa kamera Fujifilm adalah kamera terbaik. Kalau kalian yang belum nonton, silahkan nonton video itu. Atau ya setelah nonton video ini, baru ke video tersebut. Di video kali ini gue pengen menyenangkan para Fuji user lagi, karena di video ini gue pengen memberikan beberapa rekomendasi lensa yang menurut gue wajib buat kalian pertimbangkan kalau kalian memang produksi video pakai kamera Fujifilm. Ini adalah lensa-lensa native-nya Fujifilm yang kita sendiri itu juga pakai, dan walaupun nggak semua lensanya yang bakal gue rekomendasiin kita ada ya, cuman semua lensa yang gue rekomendasiin di sini gue udah cobain gitu kan, tapi ya tinggal menyesuaikan aja cocok atau enggak dengan kalian gitu. Cuman ya ini adalah lensa-lensa yang menurut gue boleh banget untuk kalian pertimbangkan, terutama kalau fokusnya adalah video production ya, kayak kita. Pertama mungkin kita bahas dulu kenapa kira-kira perlu pakai lensa native Fujifilm. Kita juga banyak lensa-lensa third party di sini, tapi tetap lensa native Fujifilm itu punya key point, punya nilai jual yang menurut gua sampai sejauh ini belum tergantikan sebenarnya sama lensa-lensa third party gitu. Jadi ini adalah lensa-lensa yang menurut gua punya tolak ukur yang memang standarisasi yang tepat juga gitu kalau kalian memang pengguna kamera Fujifilm. Pertama yang udah jelas adalah kualitas gambarnya yang superior, udah pasti lensa native gitu. Dari brand kamera apapun sebenarnya kalau kalian menggunakan lensa native dari kameranya atau dari brand kameranya, maksudnya lensa-lensa sesuai dengan brandnya itu biasanya memberikan gambar yang paling oke gitu di kelas tersebut, di kelas si lensa tersebut, entah entry, entah medium, entah high endnya, biasanya gambarnya akan lebih superior kalau misalkan kita bahas dengan lebih mendetail. Lalu udah jelas juga kalau komunikasi, koneksi antara lensa dengan kamera itu udah tak terbantahkan gitu ya, karena sudah native gitu. Maksudnya koneksinya lancar udah pasti karena memang lensanya diciptakan untuk mounting si Fujifilm sendiri. Jadi lensa-lensa Fujinon yang gua kasih tahu di sini ya karena memang lensa native-nya Fuji udah pasti koneksinya itu bagus tanpa isu gitu. Berbeda dengan beberapa lensa-lensa third party yang kita bahas yang banyak menggunakan reverse engineering ya, yang dimana ada aja gitu isu di mountingnya, kayak si Viltrox. Walaupun kita kadang kita ada juga pakai Viltrox di sini, tapi ada aja isu dengan mountingnya tersebut. Dan dia kalau misalkan ada update atau semacamnya juga itu update-nya harus pakai USB. Berbeda dengan lensa native-nya Fuji, dimana udah nggak ada isu soal komunikasi untuk pergerakan autofocus, dan kalaupun ada update-update yang nantinya berguna ke performanya gitu, yang bisa mengimprove performanya, itu bisa dilakukan di body kameranya. Jadi ya itu mantepnya lensa native gitu, penggunaannya hassle free banget, stress free banget. Lalu selanjutnya yang masih tak terkalahkan setelah gue nyobain banyak lensa-lensa non native, lensa-lensa third party, yang masih tak terkalahkan di lensa native-nya Fuji adalah dia memiliki minimum focus distance yang cukup dekat. Jadi kalau kalian mirip kita gitu ya, review barang atau mungkin ya kalian bikin film atau video apapun tapi membutuhkan shot-shot yang cukup close up, membutuhkan titik fokus yang cukup deket. Kalian kalau ngerekam agak deket gitu kameranya dengan si objek, entah mungkin merekam ekspresi orang atau mungkin kayak kita merekam detail barang gitu, itu untuk penggunaan lensa third party biasanya agak berat. Dan so far kita kalau ngambil detail-detail itu udah fix kita pasti pakai lensa native-nya Fujifilm gitu. Kita pakai lensa-lensa Fujinon. Dan itu yang sampai sejauh ini gua belum menemukan lawannya. Jadi ini adalah benefit yang yang valid gitu, yang konkret untuk penggunaan lensa native-nya Fujifilm. Terakhir yang gua sering bahas juga biasanya kalau gua lagi bahas lensa third party adalah masalah coating. Karena kalau misalkan lensa third party biasanya coatingnya itu kurang bagus ya. Apalagi kalau kalian nyari yang budget-budget, itu biasanya coatingnya kurang bagus. Kalau misalkan kalian punya bentuk video yang ada direct light ngadep ke lensanya atau cahaya direct ke arah kamera gitu, ke arah lensa, itu biasanya gambar bakal jadi bias, kita mulai kehilangan kontras, dan kadang warna pun ikut wash out. Nah, jadi itu beberapa benefit kenapa kita perlu punya lensa native-nya Fujifilm. Sekarang gue bakal bahas list lensa yang gue rekomendasikan. Pertama, rekomendasi gue itu di sini ada, dan ini adalah lensa pertama kita juga. Ini adalah 16mm f2.8. Nah, ini menarik sebenarnya. Jajaran lensa compact Fuji ini kadang disebut juga Fujicron.
Cuman yang menarik, Fujikron ini bukan nama resmi dari Fujifilm ternyata. Fujikron ini adalah label yang diberikan oleh para usernya. Jadi jajaran Fujifilm F2.8 untuk 16-nya doang ya. Sedangkan nanti ke depannya yang kita akan rekomendasikan juga itu menggunakan F2, jajaran F2. Nah, ini disebut sebagai lensa-lensa Fujikron gitu. Nah, ini ada 16 F2.8. Bukaannya memang bukan yang paling gede, masih F2.8. Tapi ini lensa yang pas banget untuk starting point. Ketika video ini gue buat, gue cek sih harganya itu masih di sekitar Rp6.499.000. Dan menurut gue buat starting ini worth it banget. Kenapa? Karena kita udah pakai ini lama banget dan kita sering selang-seling juga. Kita udah cobain pakai lensa third party dengan bukaan yang lebih gede, tapi ujung-ujungnya ada beberapa poin yang tidak bisa dilakukan sama mereka kayak yang tadi kita sebutin. Focus distance-nya mungkin terlalu jauh, lalu coatingnya kurang bagus, sehingga ya kita ujung-ujungnya balik lagi ke si 16 mm ini. Dan ini adalah lensa wide, jadi kalian menyesuaikan juga ya, kalian cocok atau enggak dengan focal length si 16 mm ini. Cuman ya, gue bisa sangat merekomendasikan karena secara investasi dengan harga tersebut, ini oke banget. Build quality-nya juga rasanya udah Fuji banget, bener-bener terasa metal. Lalu di sini dia punya aperture ring juga gitu ya, jadi dia berasa analog. Dan kalau kita ngomong soal kualitas, ya udah cakep banget juga. Kita juga udah ada reviewnya kalau misalkan kalian pengen yang pembahasan lebih dalamnya. Lalu masih di jajarannya Fujikron, salah satu lensa yang gue rekomendasikan banget ini adalah 23 mm f2. Jadi kita start di 23, itu f-nya f2 bukan 2.8. Yang 2.8 itu cuma 16 doang. Cuman apa ya, lensa ini nih bener-bener yang kayak dari 16 itu gue pindah ke 23 ini bener-bener rasanya racun banget. Tapi balik lagi ya, gue ingetin sesuaikan juga dengan karakter video yang kalian mau buat. Kalau misalkan kalian banyak bikin konten di ruangan yang sempit, ya 16 mungkin akan lebih oke, walaupun bukaannya agak sedikit nggak selebar ini ya, nggak selebar F2, dia masih 2.8. Cuman kalau misalkan kalian punya keleluasaan bentuk syuting yang mungkin lebih lega atau semacamnya, atau kalian syuting outdoor, gua rasa ini bakal oke banget. Ini dijual dengan harga yang mirip-mirip, sekitar 6 jutaan. Ini rasanya juga sama, metal, dan kalau kalian lihat ya, bentukannya juga mirip ya. Makanya dia disebut Fujikron, karena kayak memiliki gen yang sama gitu. Bentukannya mirip banget jajaran ini. Dan untuk 23 mm f2 ini awalnya, ini sebenarnya ada cerita menarik karena awalnya gue nyobain X100V. Dia punya lensa bawaan karena itu kamera compact, bukan kamera mirrorless, bukan interchangeable lens. Lalu gue coba, ini gambarnya cakep banget. Dan pas gue baca spesifikasinya itu 23 mm f2. Lalu gue cari, apakah ada lensa Fuji dengan angka tersebut? Ternyata ada sih. Fujikron ini, dan ini so far bisa memberikan gambar yang menurut gua sweet spot banget. Di angka 23 tidak terlalu tight, cuman balik lagi kalian harus menyesuaikan ya. Tapi dia nggak terlalu tight, tapi hasil bokehnya, fall off-nya itu cakep banget. Buat kalian misalkan ngerekam nggak terlalu close up aja, misalkan kelihatan dari kepala sampai pinggang gitu, medium gitu kan, itu kalian tetap ke belakangnya bisa menghasilkan depth of field yang cukup bagus gitu. Fokus fall off-nya mulai jatuh dengan rasa yang cukup creamy gitu, cukup berasa. Dan gue suka banget dengan lensa ini, 23 mm f2 gitu ya. Dan dia adalah barengan sama si 16 mm itu, mereka adalah jajaran yang cukup budget. Jajaran si Fujikron ini cukup budget dan menurut gue cocok banget buat kalian mulai. Lalu selain itu di jajaran Fujikron itu juga ada dengan focal length yang berbeda lagi. Nah, dia itu ada di angka 35 mm dan juga 50 mm dengan bukaan yang sama, f2. Nah, itu gue belum nyobain spesifik lensanya ya, tapi kalau kita lihat secara peruntukannya, semua lensa ini itu berada di jajaran yang sangat mirip karena belakangnya namanya ada RWR gitu ya. Jadi punya spesifikasi yang sama, punya karakter yang mirip, cuman sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Focal length 35 dan 50 kalau misalkan kalian cocok ya mungkin itu yang lebih pas buat kalian. Cuma buat kita untuk bikin konten YouTube, kita sih di sini pakai 16 dan juga si 23. Itu lebih pas lah dengan bentuk studio kita kayak gitu. Tapi mirip-mirip kalau secara kualitas Fujikron ini adalah jajaran yang
compact untuk pengguna Fujifilm, jadi gampang buat dibawa-bawa dan punya kualitas hasil yang cukup bagus juga. Oke, sekarang kita masuk ke jajaran yang lebih premium. Nah, ini bakal lebih cocok kalau misalkan kalian memang punya budget yang lebih tinggi. Mungkin budget bukan masalah buat kalian, mungkin yang beli kantor gitu ya. Nah, ini adalah jajaran barunya Fujifilm. Jadi lensa-lensa yang bakal gue rekomendasikan di sini sebenarnya masih fresh. Beda dengan Fujikron tadi, mungkin umurnya itu udah sekitar 3, 4, 5 tahun gitu dari perilisannya. Kalau nggak salah ya, gue juga belum cross check lagi. Cuman untuk lensa yang premium ini adalah jajaran lensa-lensa barunya Fuji. Tapi menurut gue, mereka kayaknya masih satu keluarga juga. Karena punya bukaan yang sama, punya bentuk yang sama juga. Jadi yang pertama ini ada lensa 18mm f1.4. Kita juga udah ada reviewnya kalau kalian pengen yang lebih in-depth dengan hasil contoh yang lebih komplit. Tapi yang jelas lensa ini gua suka banget, walaupun angkanya menurut gua agak tanggung ya. Kenapa tidak 16 f1.4 gitu? Di sini dia pakai 18 f1.4, tetap memberikan ruang yang wide gitu, memberikan karakter gambar yang wide dengan hasil yang superior. Nah, gue bahas dulu harganya. Mungkin untuk 18mm f1.4 ini dengan tagline belakangnya itu dia agak panjang, LMWR yang paling penting ya. Jadi dia udah linear motor, dimana autofocusnya juga lebih oke, dan WR udah water resistance juga. 18 1.4 ini lensa seharga Rp15.999.000 terakhir gua cek gitu ya, sebelum video ini dibuat. Dan kalau kalian bukan kalau kalian kepo, maksudnya just for your info aja, itu lensa yang lagi kita pakai sekarang 18mm f1.4. Dan ya kalian bisa lihat, kalian bisa nilai kualitasnya dari video ini. Buat low light cakep banget karena f-nya dia lebih besar juga di f1.4, lalu dia juga fokus distance-nya bisa deket banget. Mungkin kalau gue deketin gini nih, lihat tangan gue masih bisa fokus. Dan dia karakternya wide. Nih gue bisa megang lensanya dengan jarak yang ya framing gue masih dapet gitu kan. Dan kualitasnya superior gitu dibandingkan Fujikron ya. Jadi gini, biar dapet konteks, Fujikron itu lensa native Fuji. Dia kalau kita lihat, kalau kita perhatikan kayak chromatic aberration, dia masih ada, tapi cukup terkontrol dan kelihatan jauh kalau misalkan kalian pakai lensa-lensa third party. Dimana kalau pakai lensa third party kayak Viltrox atau Tokina itu kelihatan banget chromatic aberration-nya pada bagian-bagian yang kontras ekstrim ya. Sedangkan di Fujikron itu lumayan terkontrol gitu, lumayan lebih rapet, nggak begitu kelihatan secara kasat mata si chromatic aberration-nya, kecuali kalian melakukan pixel peeping pada bagian yang kontrasnya ekstrim. Nah, di lensa ini itu lebih sulit lagi nemu chromatic aberration-nya. Jadi bener-bener minim banget. Kita untuk jajaran ini ada juga bahas waktu itu bandingin dengan lensa Fujikron, kalian bisa cek. Cuman itu bukan yang versi 18mm, itu kita bahas lagi yang 23mm-nya. Dimana ini akan masuk ke rekomendasi gue yang selanjutnya, yaitu adalah lensa 23mm f1.4. Build quality bagus. Oh ya, ini gue ada barangnya. Ini yang 23 ya. Kan 18-nya lagi pakai di situ. Nah, 23-nya bentuknya kayak gini. Sama 18-nya juga bentuknya kayak gini, cuman beda-beda tipis, agak lebih tebel dikit atau lebih pendek dikit, biasanya kayak gitu doang. Cuman terasa satu keluarga, sama build quality-nya gokil. Ada aperture ring-nya juga di sini, lalu dia tadi minimum focus distance-nya deket gitu kan, lalu hasil gambarnya juga superior. Kita ada bandingin dia dengan lensa ini 23mm-nya Fujifilm juga, tapi yang versi budget ini ada Fujikron. Nah, kita ada bandingin dengan yang ini, dan yang ini menghasilkan gambar yang superior. Dan gua suka banget dengan lensa ini ya, 23, karena dia bisa close focus distance-nya juga, lalu dia hasil gambarnya superior, dan gua memang suka aja gitu di APS-C. Menurut gua sweet spotnya itu memang 23. Kalau kalian yang medium lah, nggak terlalu pengen luas, nggak terlalu close up juga gitu. Tengah-tengahnya 23, dan gue suka banget dengan karakter 23. Cuman di yang f1.4 ini otomatis
bokeh belakangnya itu bisa lebih creamy lagi, fall off-nya lebih cepet lagi gitu, fokus fall off-nya, karena dia f-nya 1.4 gitu. Sama terakhir masih di jajaran yang sama itu adalah XF 33mm f1.4 LMWR gitu ya. Belakangnya gua agak susah mengingat bagian itu, tapi pokoknya sama, dari keluarga yang sama gitu, 33mm f1.4. Nah, ini mungkin bisa jadi dilema buat kalian karena angkanya tidak terlalu jauh ya dari 23 ke 33. Gua pribadi prefer di 23 f1.4, makanya kita juga pakai di sini untuk produksi. Tapi balik lagi, sesuaikan juga dengan kalian. Kalian lebih cocok dengan konten seperti apa? Karena otomatis di 33mm ini dia punya karakter yang berbeda juga. Dengan gambar yang lebih tight, kalau kita ngomong bokehnya juga lebih dalam gitu. Cuman ya kita harus spend maksudnya jarak untuk framing yang sama, otomatis kameranya harus agak jauh sedikit gitu karena dia lebih tight lensanya gitu. Cuman untuk harga sendiri, tadi yang 23 gue belum sebut ya. Yang 23mm itu 14.499.000 dan yang 33mm itu 12.799.000. Jadi balik lagi, sesuaikan dengan budget kalian dan juga karakter gambar yang pengen kalian buat. Tapi itu jajaran lensa yang gue rekomendasikan kalau kalian adalah pengguna kamera Fujifilm. Itu adalah jajaran lensa native Fuji yang oke banget buat produksi video. Apalagi yang jajaran premium ya, karena itu memang jajaran flagshipnya gitu, yang kayak ya selama kalian ada budgetnya nggak mungkin salah memilih lensa tersebut gitu. Oke, paling segitu aja sih buat video kali ini, video rekomendasi soal lensa native Fuji yang cocok buat kalian para videografer di luar sana. Yang mungkin kepake juga rekomendasinya buat para fotografer, ya siapa tahu juga gitu kan. Tapi itu aja, semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan kalian referensi. Dan kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan atau kalian punya rekomendasi lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa berkarya.